Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Wiguna, saya dari SI 4309. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menjadikan tidur lebih berkualitas. Nah, temanya yaitu self management. Self management adalah cara kita mengatur keseharian kita agar hal yang diinginkan mudah tercapai, baik mengatur jam kerja maupun jam istirahat atau tidur. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara tidur yang berkualitas. Nah, bagi yang belum tahu apa itu tidur, tidur merupakan cara kita untuk melepas kelelahan dalam kondisi di bawah kesadaran dengan memejamkan mata yang berguna bagi kesehatan tubuh kita. Nah, seringkali kita merasakan tidur kita tidak nyenyak, badan kita pegal-pegal, atau hal-hal yang lain yang sangat mengganggu bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi tidak lain karena kebiasaan kita sebelum tidur yang tidak baik. Nah, memang sepele kebiasaan sebelum tidur, tapi hal yang sepele itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita apabila kita melakukannya terus-menerus dan menjadikan sebuah kebiasaan kita. Nah, bagaimana kebiasaan tidur yang baik tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, usahakan kita membersihkan diri, minimal mencuci kedua tangan dan kaki, dan lebih baik lagi menyikat gigi. Apabila ingin pipis, segeralah ke kamar mandi, jangan ditahan-tahan. Kedua, minumlah air putih atau susu agar menjadikan tidur Anda lebih nyenyak. Jangan minum kecap, apalagi minum minyak goreng. Ketiga, bacalah buku atau menulis, karena kedua hal tersebut akan memperkuat ingatan kita. Apalagi disarankan membaca buku pelajaran. Keempat, nonaktifkanlah handphone dan jauhkan dari tempat tidur, karena radiasinya sangat kuat bagi otak kita yang akan membuat otak kita melemah. Kelima, jangan lupa baca doa, karena ini hal yang terpenting. Bagi umat muslim, disarankan untuk membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan lebih baik membaca juga 10 ayat awal Al-Kahfi atau 10 terakhir ayat Al-Kahfi untuk menangkal kita dari Dajjal. Amin. Nah, itu merupakan contoh gambaran hal yang baik sebelum tidur. Nah, selanjutnya, apakah posisi tidur juga mempengaruhi bagi kesehatan kita? Ya, mempengaruhi bagi kesehatan kita. Bagaimanakah contoh posisi tidur yang baik? Mari kita lihat lagi. Tidurlah dalam posisi seperti ini, miring ke sebelah kanan. Jangan begini, apalagi begini, seperti kelelawar. Itu tadi contoh gaya tidur yang baik itu miring ke sebelah kanan. Kenapa dianjurkan untuk miring ke sebelah kanan? Karena apabila kita miring ke sebelah kiri, jantung kita akan terhimpit, yang akan mengakibatkan aliran darah kita terganggu. Hal tersebut akan melemahkan otot-otot kita dan akan menimbulkan gejala-gejala seperti pegal-pegal, salah bantal, atau seringkali orang menyebutnya seperti ketindihan. Ketindihan yaitu ketindihan setan. Nah, apakah hal itu 100% hal mistis? Tentu saja tidak. Karena itu bisa saja disebabkan oleh salah tidur posisi kita atau kebiasaan kita yang buruk saat sebelum tidur. Jadi kesimpulannya, dengan tidur kita akan mengistirahatkan anggota tubuh dan organ kita. Agar tidur kita berkualitas, lakukanlah kebiasaan yang baik sebelum tidur, seperti mencuci tangan, minum air putih, membaca atau menulis, menjauhkan diri dari alat komunikasi atau handphone, dan yang terpenting adalah
berdoa. Sebagai saran, lakukanlah kebiasaan yang baik agar kebiasaan tersebut menjadi prioritas bagi kita. Karena apabila sudah terbiasa, kita akan selalu ketergantungan terhadap kebiasaan yang baik tersebut. Contohnya kebiasaan sebelum tidur. Memang hal sepele, tetapi apabila kita melakukannya dengan baik, maka akan menjadikan hal sepele tersebut sangat bermanfaat bagi kita, apalagi bagi kesehatan tubuh kita. Karena tidur merupakan hal wajib yang kita lakukan. Nah, perlu diingat, janganlah Anda sering-sering bergadang, karena hal tersebut akan menyebabkan kualitas tidur kita berkurang. Tidur pada siang hari tidak akan bisa menggantikan tidur Anda pada malam hari, karena suatu hal, yaitu bisa saja karena perbedaan suhu malam dan siang berbeda, dan karena kita tidak terbiasa tidur pada siang hari. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa, apalagi orang yang kerjanya saat malam hari dan siang dijadikannya untuk tidur. Itu halnya beda lagi. Sebagai tambahan, saya akan memberikan sunah-sunah tidur menurut Islam, yaitu disarankan untuk tidur selepas sholat Isya. Setelah itu bangun sebelum subuh untuk melakukan sholat tahajud. Setelah subuh kita lakukan sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh kita tidak dianjurkan untuk kembali tidur. Kenapa begitu? Karena hal tersebut akan mengurangi ingatan kita. Karena di waktu subuh itu apabila kita membaca sangat besar ingatannya. Setelah subuh kita tidak dianjurkan untuk tidur pada pagi hari. Kenapa begitu? Karena itu akan membuat kita penyakit miskin. Kenapa begitu? Karena waktu di pagi hari itu sangatlah waktu yang produktif bagi manusia. Jadi carilah rezeki itu di pagi hari sebelum rezeki Anda dipatok ayam. Dari jam 11 tidurlah Anda sampai menjelang azan zuhur, karena itu merupakan sunnah bagi Rasulullah. Setelah sholat zuhur kembalilah bekerja. Setelah itu Anda juga disarankan untuk tidur sampai sebelum asar. Setelah asar kita tidak dianjurkan untuk tidur. Kenapa demikian? Karena akan membuat penyakit gila. Saya pernah melakukan tidur setelah asar, dan ternyata halnya memang aneh, yaitu membuat kepala pusing dan membuat otak kita melupakan sebagian hal. Selanjutnya, setelah maghrib kita juga tidak dianjurkan untuk tidur, karena itu akan membuat berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit rohani. Dan setelah Isya barulah kita dianjurkan untuk tidur. Nah, itulah hal-hal tambahan untuk tidur dalam ajaran agama Islam. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya sendiri. Lakukanlah kebiasaan-kebiasaan baik yang lainnya, jangan hanya kebiasaan baik pada saat tidur. Karena jika kita sudah terbiasa dengan kebiasaan yang baik, maka hal-hal yang baik pula akan datang kepada diri kita dan akan melekat pada diri kita, baik itu kesuksesan, baik itu kesehatan, dan lain-lainnya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu diberikan rahmat dan karunia-Nya, agar kita bisa melaksanakan kebiasaan yang baik tersebut dengan aman, lancar, dan di bawah naungannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.